Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Hendra. Selamat siang, teman-teman. Jadi, di kesempatan kali ini, saya dan rekan saya ingin membahas studi kasus bertemakan data BPJS Kesehatan bocor sejumlah 279 juta warga. Nah, sebelum lanjut ke materinya, kita ingin memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Saya, Muhammad Rasya Lestianto, dengan NIM 187241091 dan rekan saya. Nathanael Kevin Ivanko dengan NIM 187241026. Pendahuluannya, kebocoran pribadi adalah insiden di mana informasi sensitif atau pribadi secara sengaja maupun tidak disengaja terungkap pada pihak yang tidak berwenang. Biasanya, kebocoran data disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan cyber yang digunakan oleh suatu perusahaan atau instansi terkait. Kebocoran data menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan karena banyaknya penyalahgunaan data pribadi untuk mengambil pinjaman online hingga tindakan kriminal seperti penipuan, pemerasan, dan lain-lain. Baik, di selanjutnya ada kronologi kebocoran data di 20 Mei 2021. Informasi kebocoran data 279 juta warga Indonesia merupakan data BPJS Kesehatan pertama kali mencuat di media sosial. Data tersebut dipublikasikan dan dijual di salah satu forum online oleh akun bernama Coach. Di 21 Mei 2021, BPJS Kesehatan melakukan koordinasi dan investigasi terkait dugaan peretasan data. Mereka berkoordinasi dengan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Badan Sandi dan Cyber Negara atau biasa disebut BSSN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertahanan, dan PT Sigma Cipta Caraka. Di 22 Mei 2021, tim BPJS Kesehatan bersama BSSN dan Time Security Operation System melakukan investigasi dengan melakukan penelusuran melalui forensik digital dan sampel data dari akun Coach. Di 23 Mei 2021, manajemen BPJS Kesehatan menyiapkan surat permohonan perlindungan hukum ke Bareskrim, Polri, dan surat pemberitahuan kepada Kemkominfo. Di 24 Mei 2021, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam yang turut dihadiri oleh BSSN, BPJS Ketenagakerjaan, dan Badan Intelijen Negara atau biasa disebut BIN. Selanjutnya, Eh, untuk data yang bocor, itu ada sebanyak 279 juta penduduk Indonesia yang diklaim telah bocor dan dijual secara online. Informasi pribadi yang ada di dalam data yang bocor itu berupa nomor induk kependudukan atau NIK, nama, alamat, nomor telepon, dan kabarnya juga jumlah gaji. Data sampel yang ditemukan itu nggak berjumlah 1 juta seperti yang ada di berita. Namun, berjumlah 100.000 dua data. Seperti yang di Kominfo menemukan bahwa sampel data yang diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan itu juga termasuk data penduduk yang telah meninggal dunia, dan data tersebut dijual dengan harga 0,15 Bitcoin. baik, selanjutnya ada langkah-langkah dan upaya yang dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan. Yang pertama ada melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, seperti Badan Cyber dan Sandi Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Pertahanan. Yang kedua ada BPJS Kesehatan melakukan investigasi dan penelusuran jejak digital. Yang ketiga ada melakukan mitigasi terhadap hal-hal yang mengganggu keamanan data dalam proses pelayanan data dan administrasi. Selanjutnya, Eh, ada 3 dampak besar yang disebabkan oleh kebocoran data ini. Yang pertama tuh adalah gangguan kepercayaan publik, lalu ada ketidakpercayaan terhadap sistem keamanan yang dimiliki BPJS, dan eksploitasi pribadi, data pribadi. selanjutnya ada solusi menurut pendapat dari kami berdua. Yang pertama ada peningkatan keamanan sistem dengan cara mengimplementasikan sistem keamanan yang lebih canggih dan berlapis.
seperti enkripsi data, firewall, dan deteksi intrusi BPJS Kesehatan telah mengoperasikan Security Operation Center selama 24 jam setiap hari. Yang kedua, ada penggunaan teknologi terbaru, seperti mengadopsi teknologi terbaru dalam keamanan cyber, seperti kecerdasan buatan atau AI, dan pembelajaran mesin machine learning untuk mendeteksi dan mencegah ancaman cyber secara proaktif. Yang ketiga, ada penerapan kebijakan keamanan yang ketat, termasuk penggunaan kata sandi yang kuat, autentikasi dua faktor, dan pembatasan akses ke data sensitif. Nah, selanjutnya, Kesimpulan yang kami dapatkan, kami menekankan bahwa data adalah aset penting yang mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi modern. Penggunaan data menawarkan peluang yang sangat besar, bahkan dengan tantangan seperti keamanan, privasi, dan kebutuhan akan infrastruktur yang kuat. Data atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan untuk personalisasi. selanjutnya ada daftar pustaka. Ini daftar pustaka yang kita cari terkait dengan studi kasus BPJS Kesehatan yang bocor. Dan selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.